Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Yoanita Lestari dengan NIM A1C121033 dari kelas A, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Halu Oleo. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran, hari ini kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kurikulum? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu, apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Bapak Nadiem Makarim? Jadi, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang dimiliki, misalnya di bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa diterapkan kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia? Nah, faktanya, krisis pembelajaran yang telah terjadi diiringi dengan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 di Indonesia ini sangat berdampak terhadap perubahan pendidikannya. Nah, teman-teman pasti masih ingat dong dengan COVID itu pada tahun 2019. Oleh karena itu, Kemendikbudristek oleh Nadiem Makarim mengubah kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar seperti yang diterapkan saat ini. Karena kita sudah tahu apa itu kurikulum merdeka, sekarang kita harus mengetahui karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar ini yang pertama adalah fokus pada pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi yang esensial atau yang penting-penting saja. Dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Serta yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Contohnya pada gambar ini itu ada anak SMP yang sedang membuat proyek berupa batako. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, apa yang membedakan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan kurikulum sebelumnya? Pada tingkat sekolah dasar, dilakukan penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi satu, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan menjadikan mata pelajaran bahasa Inggris yang awalnya mata pelajaran pokok menjadi mata pelajaran pilihan. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, penerapan mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lanjut, pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, tidak ada lagi peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Lalu pada SMK, model pembelajaran yang didesain lebih sederhana, berupa 70% mata pelajaran kejuruan dan sisanya mata pelajaran umum. Untuk perguruan tinggi, kesempatan terbuka untuk mempelajari banyak hal sesuai dengan minat mahasiswa itu sendiri, seperti kampus mengajar, magang, dan kewirausahaan. Untuk kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki kelebihan. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar ini lebih sederhana. Yang kedua, lebih memfokuskan pada pengetahuan esensial atau hal-hal yang penting. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Lalu, bagaimana dengan kekurangannya? Oke, kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar ini, yang pertama, implementasinya masih kurang matang. Yang kedua, belum terrealisasi dengan baik. Dan yang terakhir,
kurangnya sumber daya manusia. Baiklah teman-teman, ini referensi dari pembahasan kita hari ini. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya Yunita Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.